memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau layak untuk ditinggikan karena Engkau Allah Maha Tinggi. Engkau Allah layak dimuliakan karena Engkau Allah Maha Mulia. Kemegahan-Mu lah yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Engkau banyak menghalau segala musuh-musuh kami. Engkau menghalau ketakutan kami. Maka biarlah kami tetap bertahan berdiri di hadapan Tuhan sambil memijakkan kaki kami pada kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami akan dilengkapi lagi dengan firman-Mu. Tuhan tolong memberi kami hikmat, memberi kami pengertian, supaya firman Tuhan lebih banyak kami pahami, tuntutan-tuntutan sebagai umat Tuhan, apa yang harus kami jalani, bagaimana kami menyesuaikan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami harus selalu belajar dan siap sedia untuk itu. Maka Tuhan, urapi hati kami, urapi pikiran kami, urapi mulut hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya kebenaran ini masuk di dalam hidup kami, dan kami hidupi sehingga memberikan hidup di dalam hidup kami. Berkati pelayan-pelayan yang juga mengambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati ya Tuhan kesungguhan mereka, berkati kerinduan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita ada di Yosua pasal 3, saudara, satu kebenaran dari firman Tuhan tentang saat-saat di mana orang Israel akan memasuki tanah perjanjian mereka. Ya, itu sebabnya hari ini saya berikan judul khotbah ini adalah dari janji menuju penggenapan. Ya, janjinya itu sudah diberitahukan 430 tahun yang lalu. Jauh sekali. Penggenapannya mereka sedang mempersiapkannya dalam 4 hari ke depan. Ini yang akan kita baca, saudaranya. Jadi butuh 4 hari mereka mempersiapkan penyeberangan mereka ini masuk ke tanah perjanjian ini, karena sudah 4 abad janji itu diucapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan menanti penggenapan itu yang sudah disuarakan 4 abad yang lalu kemudian orang Israel ini mempersiapkannya dalam 4 hari. Ya, 4 abad janji diberi, 4 abad yang lalu, tapi dalam 4 hari mereka mempersiapkan untuk memperoleh janji itu. Jadi jangan nanti saudara pikir bahwa janji Tuhan itu dengan gampang diterima. Namanya juga janji, kan kita cuma modal dengar. Namanya cuma janji, kadang kita cuman modal terima. Enggak begitu. Ada yang harus dipersiapkan oleh umat Tuhan, ya. Karena dengan masa perjanjian Allah 4 abad itu saja sudah menunjukkan kesetiaan Allah, konsistensi Allah. 4 abad loh saudara, dijaga janji itu. Kita jaga janji kita sama orang 4 hari belum tentu benar. Betul Pak, betul. Ya, 4 hari aja kita jaga janji kita berubah. 4 abad ini loh Allah berjanji. Maka kita belajar di situ, ternyata Allah ini setia. Ternyata Allah ini gak pernah berubah. Kan begitu. Jadi selalu ada pelajaran itu di balik angka-angka. Selalu ada pelajaran di balik waktu gitu. Maka kita belajar waktu Tuhan. Tapi Allah hanya menginginkan orang Israel 4 hari mempersiapkan diri. Dan apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang.
Dari Sitim, saudara, mereka berangkat di seberang Sungai Yordan, di titik penyeberangan yang sekarang susah untuk dicari titiknya itu di mana. Ya. Tapi di sini saja Yosua dan orang-orang Israel butuh 1 hari untuk melepas lelah mereka. Ya, jadi mereka harus bermalam di sana. Jadi tidak langsung nyebrang. Tapi coba lihat ayat yang kedua. Setelah lewat 3 hari, jadi nggak langsung besoknya juga kan nyebrang, saudara. Jalan dari Sitim sampai di seberang, di titik penyeberangan, mereka tidak langsung nyebrang. Bermalam dulu 1 malam, itu udah hitungan 1 hari. Lalu ayat 2 berkata setelah lewat 3 hari. Berarti kan paling tidak ada 4 hari toh tadi saya bilang. 4 hari, saudara. Kenapa lama sih? Tinggal nyebrang doang apa susahnya? Gitu kan. Karena memang Allah seringkali menginginkan orang percaya itu menerima janji Tuhan itu nggak seperti orang kemudian menerima sesuatu dari tangan orang lain. Seperti ada orang mungkin janji sama saya gitu ya. Tunggu ya Pak Gem, saya mau bawa air putih. Tunggu. Lalu kemudian air putih datang, lalu saya tinggal mengulurkan tangan, memindahkan barang dari tangannya ke tangan saya. Nggak segampang itu kali. Cuman mungkin jangan-jangan selama ini kita memikirkan menerima janji Tuhan itu seperti itu. Kalau memang betul seperti itu, ngapain 4 hari ditunggu ini nyebrang ini? Orang cuma nyebrang doang apa susahnya? Kan begitu. Apalagi Sungai Yordan itu ujung ke ujung nggak perlu naik kapal. Saudara. Ujung ke ujung nggak perlu juga bangun jembatan. Bisa itu dijalani dengan menyeberang jalan kaki itu bisa. Karena tempat yang paling dalam, saudara, ketika saya pernah masuk ke Sungai Yordan itu waktu saya ke sana, itu cuman sedadak saya. Gitu. Ya mungkin karena saya lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi ke bawah, ya mungkin kelelep, saudara ya. Hanya sedadak ini. Tapi yang jelas nyebrang Sungai Yordan gak ada susahnya. Betul-betul gak ada susahnya. Tapi kenapa harus tunggu 4 hari? Itu pertanyaannya. Dan kita seringkali perlu merenungkan, saudara, satu teks, satu kalimat. Karena ada kehendak Allah yang tersembunyi di dalamnya. Dan itu yang menjadi pesan gereja, pesan rohani untuk kita, umat Tuhan. Maka saya lanjut ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi rupanya, saudara, kenapa butuh 3 hari? Ketika mereka bermalam, itu kan berarti mereka perlu waktu lama untuk memasang kemah-kemah mereka. Karena saudara pernah tahu jumlah orang Israel ini yang berkemah dihitung ketika mereka berangkat dari Sungai Zeret itu ada 601.730 orang. Ya. Dan itulah yang masih bertahan sampai mereka ada di Gunung Nebo. 601.730 orang. Hampir 602.000, saudara ya. Banyak. Jadi saudara bisa bayangkan ini membangun tenda ini perlu waktu berapa lama. Saudara pernah bikin tenda, bangun tenda, 1-2 jam cukup nggak? Mesti dibantuin itu lagi. Bantuin yang negakin tiang sono, masakinnya, nanti makuinnya ke bawah. Paling dikit 4 orang itu, apalagi lo tenda besar. Jadi ini berarti 1 malam itu tidak berarti kemudian hanya 6 jam, 8 jam atau 12 jam. Ini bisa 1 hari penuh. Lalu ketika kemah-kemah sudah terpasang, mereka nggak mungkin dong besoknya disuruh bongkar, saudara. Udah masang susah-susah, suruh bongkar lagi. Maka dengan sendirinya Allah pakai waktu itu 3 hari di mana pasukan-pasukan pengatur menjalani perkemahan untuk menyerukan persiapan. Ayo siap-siap ya. 601.730 tenda paling sedikit. Saudara bisa bayangkan mau sepanjang apa itu saudaranya tenda itu.
Kalau ditaruh di lapangan bola pun saya rasa tetap belum cukup. Jadi pasti 1 hari nggak cukup itu saudara ngiterin. Ayo siap-siap ya, siap-siap. Ransel dibawa semua, jangan ada yang ketinggalan. Ribet ini. Pekerjaan yang cukup ribet. Tapi sebenarnya belum apa-apa itu. Itu cuman hal yang kecil, hanya kalau sekedar merapikan perabot-perabot. Itu cuman repot-repot bentar saja. Tapi ada yang lebih repot lagi saudara. Ayat yang ke-3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi komandonya itu bukan seperti yang mimpin upacara di Istora kemarin. Angkat senjata, baru siap. Enggak begitu. Enggak ada mau ngomandoin 600.000 orang saudara. Kalau yang ngomong begitu sudah pakai speaker aja. Itu belum tentu bisa kedengaran sampai ke stasiun Gambir juga saya rasakan. Paling baru berapa orang itu yang di lapangan Merdeka itu. Tapi ini 600.000 orang, lalu belum ada sound system pada masa itu. Maka tanda satu-satunya yang Yosua katakan, kamu lihat aja, begitu barisan imam mulai berdiri pikul tabut, nah kamu juga artinya siap-siap berangkat. Nah saudara lihat ini, kira-kira saudara bayangin gak? Di tenda itu mereka sambil lihat di jendela, udah jalan belum, udah berdiri belum nih, gitu kan? Udah berdiri belum? Udah berdiri. Baru kita kemudian siap-siap. Jangan saudara pikir ini hal yang sederhana ini. Karena memang mempersiapkan 600.000 orang saudara, tidak mudah. Tapi untuk itulah Allah memang menginginkan kesiapan umat Tuhan itu nggak cuman kemudian, ayo kita mau berangkat, yuk siap-siap, bangun. Jadi anak Tuhan juga jangan gitu, mau gereja, bangun. Siap dong, ini waktunya Tuhan mau datang ini. Saya harus ada di hadapan Tuhan, bangun sendiri. Jangan dibangunin. Kadang-kadang suka begitu kita ini kan, jadi manja betul nih. Makanya ini ayat ini penting. Yosua tidak menyerukan, ntar ya tunggu gue ajak, tunggu gue miss call, siap ya. Gitu. Nggak ada, lu lihat aja, begitu imam berdiri, ikut berdiri. Imam jalan, ikut jalan. Gitu loh jadi anak Tuhan saudara. Cuman satu yang bilang amin. Payah. Gitu. Mau saudara berubah? Harus begitu. Kalau enggak nanti kapan kita maju tergantung dengan orang nanti gitu. Kenapa enggak ke gereja? Gua enggak diajakin. Ya ampun. Kalau begitu nanti saudara tiba-tiba pintu surga ketutup. Kenapa? Kok saya enggak bisa masuk surga? Habis lu diajakin masuk surganya. Enak aja saudara. Setuju ya? Setuju? Ya, ketawa dikit dong saudara, ini supaya nggak ngantuk kan begitu. Jadi ada pentingnya selalu apa yang Allah perintahkan, kelihatan kayak sepele, tapi itu tanda kesiapan. Jemaat Tuhan harus sadar, ini waktu Tuhan, ini jamnya ini, saya harus datang di ibadah supaya saya berjumpa dengan Tuhan. Berdiri langsung, lihat, oh ya ini memang jamnya, gitu loh. Lama-lama saudara, kita yang akan merasa nanti berharga atau rasa sayang kehilangan momentum itu. Karena untuk itulah memang Yosua mempersiapkan orang-orangnya. Terus ayat yang ke-4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah ini membuktikan saudara ya bahwa pernah saya katakan minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, ada periode perjalanan orang Israel 38 tahun dari 40 tahun itu yang muter-muter di area yang sama. Gitu. Ya. Itulah waktu di mana Tuhan menambahkan perjalanan mereka lebih berat.
Ketika orang-orang Israel lebih mendengar hasutan 10 suku, 10 pengintai gitu. Maka Tuhan tambahkan perjalanan itu 38 tahun itu muter-muter di wilayah yang sama. Nah sekarang ayat ini berkata, kamu akan melalui jalan yang belum pernah kamu lalui. Berarti memang ini jalan yang baru sama sekali. Allah akan kasih tunjuk banyak jalan baru dalam hidup saudara. Banyak kesempatan baru dalam hidup saudara. Asal saudara mau gak siapkan dirimu tanpa bantuan orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Harus. Kalau gak kita gak dewasa-dewasa nanti iman kita saudara. Dan Allah hanya percayakan jalan baru, kesempatan baru, hidup yang baru, pengalaman Kristen yang baru, kesaksian yang baru. Hanya kepada orang yang memang punya kemauan untuk bersiap. Saya tahu waktunya Tuhan ini, saya tahu ini jamnya. Hal sepele ini jangan dianggap sepele, nah gitu loh ya. Jangan dianggap ya ini hanya kebiasaan. Hal sepele ini ternyata penting untuk melatih saudara apa yang nanti kita akan lihat itu sebagai pengabdian atau kesungguhan, pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi Yosua berkata, nanti kamu lihat saja, saya sudah tidak lagi komando. Saya sudah tidak lagi akan berkata, ayo berdiri, ayo jalan. Enggak, kamu yang lihat, imam berdiri, kau berdiri, imam jalan, kau jalan. Tapi jaga, atur jarakmu, harus ada 2000 hasta. Itu kira-kira hampir 1 kilometer, saudara. Harus sejauh itu, enggak boleh dekat-dekat. Mengapa? Ya karena kau belum tahu jalannya. Kalau dekat nanti, takutnya ada yang salah jalan, engkau pun ikut salah. Jadi harus ada atur jarak. Dan yang kedua, jarak ini memang Tuhan inginkan supaya jemaat Israel ini bisa melihat penyertaan tiang awan itu dari jarak yang enak untuk dilihat. Kalau saudara melihat sesuatu yang agak tinggi tapi dengan jarak dekat, saudara punya tengkuk ini bisa sakit. Kan sakit. Tapi kalau yang tinggi itu agak jauh, maka saudara lihatnya pun enak, nyaman. Itulah sebabnya saudara, Allah perhatikan jarak supaya orang Israel pun nyaman berjalan. Bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kedipan mata mereka. Allah itu sudah atur begitu rupa bahwa pengalaman-pengalaman kemegahan Tuhan harus dinikmati oleh umat Tuhan dengan nyaman. Jadi kalau saudara mau beribadah kepada Tuhan, bikin hatimu nyaman. Karena Allah pun menghendaki kemegahannya, kehadirannya harus dinikmati oleh jemaat Tuhan. Itu lagi-lagi kelihatan sepele, tapi jangan dianggap sepele betul. Gitu. Jangan dianggap gampangan ini. Terus ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu. Ini perintahnya ya, kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa arti kuduskan dirimu? Kuduskan diri di sini artinya bukan membersihkan diri. Lain kata kudus, lain kata suci. Kalau suci itu artinya bersih, tidak bernoda. Tapi kalau kudus dalam bahasa Alkitab itu artinya jangan memisahkan diri dari yang lain. Jangan engkau mengalihkan pandanganmu dari pandangan banyak orang. Ikut Tuhan, jangan ganti-ganti pandangan saudara. Sekali lihat Yesus harus lihat Yesus, kan begitu. Jangan nanti udah lihat Yesus, tiba-tiba lihat yang lain. Makanya kalau paling berat itu saudara kalau di gereja itu bawa HP nggak bawa Alkitab. Itu menit pertama lihat Alkitab di HP. Menit kedua bisa lihat penari dangdut,
Gitu. Menit ketiga TikTok, nah gitu. Kenapa? Kan cuma tinggal begini doang. Kalau Alkitab saudara-saudara begini ya tulisan melulu isinya kan, gitu. Maka kalau saudara mau memandang Tuhan, jangan alihkan pandanganmu dengan yang lain. Itu kata kuduskan. Jadi beda ya, kudus dengan suci itu beda dalam Alkitab. Kalau yang menyangkut bersih, tidak bernoda, itu suci. Tapi kalau kudus artinya jangan engkau pisahkan dirimu dengan yang lain atau dengan persekutuan umat Tuhan. Yang harus jadi teman terdekat saudara itu ya harus teman-teman seiman. Gitu loh. Kan Alkitab bilang gitu, bahwa pergaulan dengan dunia ini akan bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Berarti yang harus menjadi teman-teman kita yang paling aman siapa harusnya? Ya teman-teman seiman dong. Cuman kadang-kadang teman seiman ini ibarat jadi kayak duri dalam daging. Omongannya paling pedas, gitu. Udah pedesnya pula juga pedas tingkat 10, gitu ya. Kayak model sapi lada hitam, gitu. Gitu. Cabai hijau, gitu. Ngomongnya pedas banget. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa persekutuan, komunitas, gereja, jemaat melatih kita untuk bicara dengan teratur. Melatih kita untuk hidup dengan teratur. Karena kan begini, kita kan lihat orang itu kok bisa ya ngomongnya lemah lembut. Harusnya kan teraja gitu. Saya juga harus bisa dong ngomong lemah lembut. Gitu. Kalau ada yang ngomong kasar dikit, begitu, jangan kasar-kasar dong. Yang lain lemah lembut soalnya, tar malu loh. Kan gitu. Oh iya, gereja itu sebenarnya melatih saudara untuk hidup tertib tanpa dipermalukan. Gitu. Kalau di sekolah, kadang-kadang bisa dipermalukan. Begitu ada anak nakal gitu. Berdiri, keluar. Gitu. Kalau di gereja kan gak ada begitu. Pernah saudara diusir nih. Keluar. Gitu. Kenapa? Karena mungkin terlambat datang. Keluar, mendingan gak usah datang sekalian kalau tiba-tiba terlambat. Gak ada kan di sini ya. Saudara mau telat kek, tetap Tuhan terima. Ada yang mungkin yang begitu, udah datang telat, pulang duluan. Itu di sana-sana saudaranya. Di sini gak ada. Udah datang telat, pulang duluan. Kayak nggak bertahan orangnya. Jadi kata kuduskan ini menunjukkan bahwa Allah ingin di dalam gereja, di dalam persekutuan kita harus sama-sama dibentuk, diasah, gitu ya, sama-sama menjadi ramah, sama-sama menjadi berkat. Kalau ada yang mungkin orangnya mudah sekali untuk untuk berkata-kata, jadi arif dia, jadi ngomongnya jadi pelan. Kenapa? Karena teman-temannya pelan semua. Jadi maka kalau saudara nanya, bis teman satu gereja saya ngomongnya nggak pernah pelan. Ya udah, kita aja yang pelan. Ntar lama-lama dia juga capek sendiri. Ntar jadi pelan kok saudara. Gitu. Harus seperti itu. Karena dengan cara itu Allah melatih orang Israel ini. Kalau maunya mereka diturutin, ini bangsa ini udah mulai bosan. Nanti ujung-ujungnya saudara, ketika Yosua bilang, kamu lihatnya imam, kapan dia berdiri kau berdiri, kapan dia jalan kau jalan. Yang ada karena mereka bosan, mereka lihat yang lain. Gitu. Pemandangan di sini ya masih lebih bagus. Gitu. Itu sudah disebut dengan tidak menguduskan diri. Jadi kata menguduskan diri adalah keinginan setiap orang untuk melihat sesamanya. Sesama orang beriman, kalau yang lain maju imannya, harus terdorong kita, saya juga ingin maju seperti dia. Kalau ternyata ada yang kurang di saya, saya ingin saya lebih baik lagi. Jadi kita semua mengoreksi saudara, karena pekerjaan Tuhan secara gereja itu harus dinikmati oleh semua umat Tuhan. Percayalah itu. Anda datang ke sini, saudara pulang, saudara akan bawa berkat yang sama dari Tuhan. Nggak ada yang dispesialin sama Tuhan. Kalau saudara bawa makanan bisa spesial. Ada spesial pakai telur, spesial telurnya bisa ditambah 5, 6. Tapi saudara bergereja, saudara datang dengan hati untuk menerima kehadiran Tuhan,
saudara pulang itu berkatnya sama. Sama, saudara. Maka kuduskan dirimu. Jadi selama saudara mengikut Tuhan, pandangan iman saudara hanya satu. Saya hanya mau lihat Tuhan. Supaya ketika saya lihat Tuhan, maka otomatis orang lain pun akan melihat Tuhan. Sama-sama kita lihat Tuhan. Jadi benar gak kira-kira? Jadi benar. Tapi kalau satu orang gak lihat Tuhan, satu orang lihat orang lain. Yang orang lain ngeliatin dia juga. Bisa berantem loh saudara. Betul gak? Pernah kan gitu ketemu orang terus kita liatin. Ngapain lu? Kan gitu ya. Ngeliat, selalu digituin saudara. Kadang-kadang kita ngalihin pandangan. Makanya kalau bergereja jangan lihat manusia lama-lama, bisa sakit hati kita. Lihat Tuhan aja. Haleluya. Supaya ketika lihat Tuhan, nanti orang lain yang mau lihat saudara juga bingung, kenapa dia nggak lihat gue? Kok dia lihat Tuhan? Nanti dia juga akan lihat Tuhan, saudara. Jadi benar hidupnya nanti. Harus begitu. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa yang bisa mau? Masa kita mau nyuruh orang, kamu lihat Tuhan ya, saya lihat kamu dulu. Ada begitu, saudara. Nggak akan pernah ada nanti hasilnya. Kenapa? Tunggu-tungguan semuanya. Harus kita yang memulai itu, saudara. Jadi karena kita manusia ini banyak mau, harus diakui. Tapi ingat bahwa satu kemauan yang harus didahulukan adalah kehendak Tuhan. Kan cuman itu. Kita semua punya banyak kehendak, tapi satu kehendak yang harus jadi prioritas adalah kehendak Tuhan. Itulah makna kata kuduskanlah dirimu. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur 133, berkat Tuhan itu turun ketika umat Tuhan itu bersatu rukun. Itu benar. Karena konsepnya adalah kuduskan dulu dirimu. Satu lihat Tuhan, yang lain lihat Tuhan. Berkat Tuhan akan tercurah. Tapi kalau semua saling pandang-pandangan, nanti ujungnya marah-marahan. Berkat Tuhan tertahan. Satu rugi, semua rugi. Haleluya. Amin. Saudara kayak baru bangun tidur aja ini kayaknya. Kayaknya hari ini Pak Gem ngomongnya beda gitu ya. Ya memang Tuhan kasih sesuai dengan apa yang harus difirmankan. Toh kita kan belajar Alkitab ini berurut saudara. Karena selalu ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya terus sambung menyambung dan saling menambahkan. Nah kalau umat Tuhan sudah menguduskan dirinya, satu lihat Tuhan, semua lihat Tuhan, gak mau lagi lihat kelakuan orang lain. Toh nanti kelakuan-kelakuan orang lain akan terbentuk sendiri jadi baik kalau kita lihat Tuhan. Maka muncullah ayat yang ke-6. Dan kepada para imam, Yosua berkata demikian, angkat tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Itulah makanya 3 hari Yosua keliling untuk memastikan orang Israel ini sudah ngelihat Tuhan belum, sudah konsen belum dia. Apakah masih sibuk dengan urusan-urusan lain, masih sibuk dengan bajunya, masih sibuk dengan duitnya, masih sibuk dengan semua sibuk saudaranya. Masih sibuk dengan membandingkan barangnya dengan barang orang lain. Yosua harus pastikan kalau semua pandangan sudah tertuju ke arah imam, ke rombongan imam, berarti tinggal saya perintah imamnya. Maka perintah Yosua diberikan kepada imam. Sekarang waktunya kau berdiri, waktunya kau berjalan. Nah orang Israel tinggal ngikut, gak akan ada yang ketinggalan. Tapi coba kalau masih pandang-pandangan satu sama lain, Tuhan datang kita nggak tahu. Orang punya pengalaman nanti, pengalaman roh Tuhan, kita melongo. Loh kok bisa ya dia berdoa begitu ya? Kok bisa ya nih? Kemana aja coba? Padahal satu gereja. Itu perlu saudara renungkan. Jangan sampai nanti kita tertinggal. Orang lain sudah punya pengalaman ibadah, kekusukan. Kita melongo, kok bisa dia begitu? Berarti selama ini saudara nggak tahu ngelihat siapa, bukan ngelihat Tuhan. Jadi enak kan Yosua, semua sudah siap,
semua pandangan sudah siap, sudah konsen. Tinggal Yosua bilang kepada imam, tuh kan gak capek dia. Daripada dia mesti ngiterin lagi, siap, ini imam udah mau berdiri nih. Dia ngiterin aja 3 hari loh saudara. Ya. Kalau sampai dia bikin begitu lagi hanya untuk nyiapin, saudara. Lama-lama ini saya rasa jantungnya Yosua juga gak kuat kali ya. Maka ketika berangkat itu, ketika berdiri dan berangkat umat Tuhan dengan serentak saudara mengikutinya. Inilah penting yang disebut dengan ketaatan. Satu orang punya pengalaman, orang lain juga pasti akan punya pengalaman yang sama. Satu orang ditolong Tuhan, yang lain juga pasti akan ditolong Tuhan. Nah, maka sekarang kita lihat prosesnya. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Perintah kedua kepada imam. Tadi perintah pertama Yosua bilang, ayo imam kau berdiri jalan. Orang Israel ngikut. Tapi perintah kedua, setelah mereka nanti menjejakkan kaki masuk ke dalam air di sungai Yordan itu, mereka harus tetap berdiri di tengah sungai itu. Belum boleh melanjutkan langkahnya. Nah, ini ada semacam kondisi yang Allah memang inginkan. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, Het, Hewi, Feris, orang Girgasi, Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Air itu terputus, saudara. Tapi putusnya bukan di tempat di mana imam berdiri. Di mana putusnya coba? Kita lanjut ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ada jarak 2000 hasta tadi. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi diceritakan di sini, sungai Yordan ini pas lagi pasang. Airnya lagi pasang. Debit air pasang pada sungai Yordan itu bisa mencapai 3 kali debit biasa. Sehingga daratannya otomatis akan menjadi lebih panjang jaraknya. Gitu. Maksudnya dari satu tepi ke tepi lain itu bisa menjadi lebih panjang karena airnya meluap naik. Otomatis daratan ditutupi, saudara. Tepi yang tadinya jadi tepian daratan itu ketutup air. Dan kalau sedang sebak atau meluap, maka dari tepi yang satu ke tepi yang lain itu bisa mencapai 700-800 meter. Panjangnya tepi itu. Kalau lagi enggak banjir, ya itu mungkin sama lah seperti dari tembok ini ke tembok ini. Jadi itu sungai Yordan. Sudah. Tapi kalau lagi meluap, lagi pasang,
air akan bertambah karena debitnya bertambah. Jadi itu jaraknya bisa sampai 800 meteran. Jadi panjang kan? Jadi perjalanannya jadi lebih berat dong. Harusnya kan makin enak kita bilang, kalau Tuhan suruh kita orang Israel nyebrang, harusnya nyari pas lagi surut dong. Tapi kenapa Tuhan malah kondisikan harus pas-pasang? Surut enak, paling cuman langkahnya cuman pendek-pendek aja. Ya nggak segini-segini amat sih, paling agak sedikit melebar lah ya. Gitu. Tapi dibanding pasang saudara itu makin jauh. Makin jauh. Tapi itulah cara Tuhan. Makanya kenapa harus ada jarak 2000 hasta. Karena 2000 hasta itu juga sama dengan sekitar 900 meter jaraknya. Supaya, nah saudara lihat sekarang ayat yang ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi rupanya Tuhan sudah atur. Makanya kenapa orang-orang barisan orang Israel harus ada di belakang sekitar 900 meter. Sebab Allah ingin orang Israel sambil berjalan menuju ke tepi sungai itu, Allah ingin orang Israel lihat bagaimana mujizat itu sudah terjadi. 19 kilometer saudara dari titik penyeberangan mereka. Di kota Adam, di kota Sartan, itu 19 kilo masih jauhnya. Di situ Allah putuskan air. Dan tempat itu saudara adalah tempat yang lebih tinggi daripada titik penyeberangan. Tahu maksudnya apa? Kalau lebih tinggi artinya aliran air makin deras. Dan kalau aliran air makin deras, ditahan akan makin susah. Kalau sudah di bawah, ditahan, dibendung lebih gampang. Kenapa? Karena alirannya melambat. Allah ingin orang Israel lihat kekuatan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan sengaja ambil tempat yang lebih tinggi, supaya dengan begitulah orang Israel tahu, jelas melihat kuasa Tuhan itu seperti apa kuatnya. Air yang sedang mengalir dari tempat tinggi yang deras sekali bisa ditahan di situ, putus air itu. Nah, sambil menunggu air itu mengalir sampai kering di titik penyeberangan, orang Israel lagi jalan kan. Ngerti nggak? Jadi ketika orang Israel nyampe ke situ, apa yang terjadi? Sungai itu udah kering. Karena airnya kan diputus di atas. Jadi yang ngalir kan tinggal air sisa sepanjang 19 km itu. Yang kesian imam dong. Kenapa? Karena ayat 17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Para imam ini yang paling gak enak saudara. Mereka yang duluan mencelupkan kaki, lalu Yosua bilang kamu harus tetap berdiri di tengah-tengah sungai. Sambil memikul tabut perjanjian, itu gak ringan saudara. Masih lebih ringan mikul beras 5 kilo. Iya, itu beratnya berapa, belum emasnya segala macam dipikul. Lalu orang imam ini harus berdiri sambil bawa pikulan itu. Menahan seolah saudara melawan aliran air yang sedang berjalan deras ke arahnya. Kan 19 kilo dia putus di sana. Berarti kan untuk kering butuh waktu. Orang Israel mah enak, masih jauh kan. Sungainya masih jauh, masih jalan. Air udah putus tuh sambil jalan. Air udah putus, imam-imam berdiri di situ udah setengah mati, nahan air. Udah kayak main arung jeram kali ya, saudara. Orang Israel tinggal jalan doang. Sambil lihat, airnya jalan tuh, tapi udah nggak nyambung. Kenapa? Karena udah putus di kota yang ada di atas. Saudara, Allah itu begitu baiknya
Sampai untuk menjadi kesaksian saja, Allah berikan bahan ceritanya kepada saudara. Detailnya, seperti apa kuasa Tuhan ini. Allah beri di depan mata Israel. Allah perlihatkan bagaimana caranya Allah mengeringkan sungai Yordan. Waktu dulu 40 tahun yang lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Itu hanyalah gelombang air laut yang ditahan. Karena kan tidak ada tinggi rendah. Cuman gelombang air laut ditahan oleh Tuhan. Sehingga setiap gelombang itu naik di atas timbunan yang satu. Jadi bendungan saudara. Setiap gelombang laut naik di atas timbunan yang satu. Gelombang kedua naik di atas timbunan yang kedua. Gelombang lagi naik di atas timbunan yang ketiga. Terus jadi air itu bisa bertimbun-timbun. Kalau saudara lihat itu seandainya didinginin, itu kayak es serutan saudara. Ngumpul itu makin lama makin tinggi airnya. Tapi itu 40 tahun lalu, itu cerita yang ada di Laut Merah. Tapi cerita di Sungai Yordan beda. Allah nggak buat sama. Kenapa? Karena Sungai Yordan itu ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Allah sekarang cari cara yang baru. Itu sebabnya Allah kita itu, saudara, begitu hebatnya dia punya cara yang lebih dari satu. Untuk menunjukkan kemampuannya, memberikan jalan, memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Jadi Allah nggak mau pakai cara dulu, nggak. Selalu ada cara baru. Selalu akan ada pengalaman baru dengan Tuhan. Imam yang kasihan memang, betul. Maka imam-imam itu saudara harus doain. Kerjaan mereka ini lebih berat. Iya, kenapa? Khotbah misalkan. Saudara kan enak cuman duduk dengar gitu. Tapi yang khotbah ini mesti baca Alkitabnya, nyusun khotbahnya. Yang datang cuma dengar, puji Tuhan, amin. Aminnya saudara tuh seneng loh saya. Kenapa? Karena nyatetnya khotbah ini bisa 1-2 jam loh saudara. Saudara kan gak saya suruh, misalkan gitu, jemaat Tuhan mari ke gereja mulai dari saya mempersiapkan khotbah. Saudara di sini duduk bisa 4 jam, 5 jam itu. Gitu. Kan enggak, saudara datang cukup hanya untuk dengar saya khotbah. Tapi saya siapin khotbah, saya enggak suruh saudara datang. Gitu. Kalau enggak saudara bosan, ya ngapain Pak Gem ini ya, lagi nyatet-nyatet, kita disuruh duduk. Berat tuh pekerjaan imam. WL lagi, mesti latihan. 30 menit sebelum ibadah mulai. Saudara datang ngepas, gitu. Tinggal nyanyi, yang WL yang main musik, setengah jam udah kebaktian duluan. Makanya didoain saudara imam-imam ini, gitu. Kenapa? Kerjaan mereka berat. Ya, kelihatannya kayak gampang. Kenapa? Waktu mereka lebih banyak, belum persiapannya. Jadi dengan cara itulah kita saling memandang Tuhan. Sebab imam-imam pun ingin pelayanan mereka memberkati banyak orang, kan begitu. Kan 1 Timotius pasal yang ke berapa itu Pak, pasal pertama, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1 menulis, pekerjaan penilik itu menginginkan hal yang indah, katanya gitu. Jadi bukan hal yang dianggap biasa, itulah cara kita masing-masing memandang Tuhan, saudara. Tapi yang jelas bagi umat Tuhan kebanyakan, imam pengangkat tabut itu jumlahnya hanya 12. Kan tadi Yosua disuruh memilih 1 suku 1 orang. Jadi yang mengangkat tabut itu 6 sebelah kiri, 6 di sebelah kanan. Kok butuh banyak? Berat itu petiknya, saudara. Berat itu petiknya itu. Tingginya pun sudah hampir sama tinggi dengan ukuran badannya imam itu sendiri. Belum lagi panjangnya. Itu mungkin lebih panjang dari ini. Peti perjanjian ini. Ini aja coba saudara angkat 4 orang, belum tentu ngangkat, kan gitu. Bukan digeser ya, diangkat loh. Kalau digeser mah seorang diri juga kuat. Ya, asal jangan encok aja nanti setelah itu. Tapi untuk ngangkat ini 4 orang saya rasa belum tentu terangkat.
Sementara peti perjanjian itu cukup berat, karena apa? Di lapisan paling atas itu ada emas murni. Ada emas murni yang beratnya itu bisa mencapai 10 kilo sendiri. Emas murni. Makanya kenapa Tuhan bilang, pilih satu suku satu orang. Jadi yang mikul nih 12 orang, 6 sebelah sana, 6 sebelah sini. Dan mereka harus menjaga tabut itu tetap dalam pikulan sambil menunggu air itu kering di titik mereka. Dan orang Israel nggak perlu ikut-ikutan di sini. Orang Israel cukup jalan sampai ke titik penyeberangan sambil nunggu air habis mengalir. Cara Tuhan, saudara. Inilah jalan baru. Tapi sekarang Allah kasih tunjuk kepada orang Israel. Pekerjaan Tuhan memang mau tidak mau, satu, melibatkan para imam-imamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa pekerjaan imam itu juga mendukung pekerjaan Tuhan. Maka imam-imam juga jangan tinggi hati ya kalau sudah melayani. Jangan mentang-mentang, gue yang paling depan, gue duluan, gue ngangkat emas nih, gitu. Kalau kemudian di air, gue bisa berdiri nih, tahan dingin, tahan kutu air, misalkan gitu. Jangan sombong juga ya jadi pelayan, gitu. Haleluya. Iya. Dan jemaat juga jangan nuding-nuding pelayan, nggak bener tuh. Gitu. Urusan Tuhan itu kalau nggak bener, saudara. Ya, kita belajar ini. Apa? Pandang Tuhan, bukan pandang orang lain. Pandang Tuhan saja. Nanti Allah akan beracara sendiri kok ini. Ada pelayan nggak bener, Tuhan sendiri nanti punya urusan itu dengan dia. Jadi bukan urusan kita juga. Dan jangan nanti saudara jadi baper. Pelayan gak bener, gue juga gak mau ke gereja. Gak harus begitu juga kali saudara. Nanti kalau Tuhan yang baper sama kita gimana? Lu gak masuk gereja, gue juga tutup pintu di sorga. Lu cari sendiri pintu lain. Gitu. Kita yang mabok lu saudara. Makanya harus paham betul apa yang disebut dengan kuduskan dirimu. Pandang Tuhan saja. Tapi tetap kita ada di dalam persekutuan yang sama. Kita bisa sambil bahu-membahu bekerja sama sampai kemuliaan Tuhan turun. Sampai kemuliaan Tuhan datang. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang pernah terjadi dulu di tepi Sungai Yordan akan kita alami juga pada hari ini di persekutuan kita kalau kita menjaga ini. Jadi pesannya ini sebenarnya hanya ada pada ayat 5. Coba saya ingin kita kembali ke ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadikan ini ayat emas saudara minggu ini. Saya harus menguduskan diri begitu rupa karena besok ada pekerjaan ajaib Tuhan. Ya. Jadi jangan lagi lihat orang lain, lihat Tuhan saja. Ada yang salah di mata saudara, mungkin orang lain gak cocok dengan mau saudara, doain aja. Bisa dibilang syukur, gak bisa dibilang jangan dicuekin, doain aja. Kalau perlu ajak ngopi saudara. Gitu. Kadang saya baca itu di Instagram, orang yang ngeyel, orang yang baper itu cuma satu, jarang diajak ngopi katanya. Jadi kalau ada teman-teman seiman kita yang suka jutek, nah itu obatnya cuma satu, ajak ngopi. Gitu. Tapi sambil ngobrol firman Tuhan, sambil ngobrol Alkitab, jangan ngopi nanti ngerumpi lagi orang lain, bukan itu saudara. Ya, pandang Tuhan karena besok, apa ayat ini? Coba baca sama-sama ya, ayat 5, 2, 3, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Saudara ingin pekerjaan ajaib Tuhan menjadi pengalaman kita hari-hari, kuduskan diri saudara. Lihat Tuhan saja. Ada yang salah, ada yang gak beres, doakan.
Perkatakan yang baik, nasihati. Tapi kalau nggak diterima, jangan ikut-ikutan marah. Doakan saja, nanti Allah akan bekerja dengan caranya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan berkati kita. Kita nyanyi satu pujian. Hidup ini adalah penyembahan, pujian dan syukurku, ku bawa kepadamu. Pujian dan syukurku padamu, dengan sendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Lagi dari awal, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan sendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
kita belajar dari cerita tentang penyeberangan orang Israel. Walau semua tampak mudah bagi Allah, tapi Allah tidak ingin orang Israel menganggapnya mudah. Harus ada persiapan 3 hari. Pandangi Tuhan, kuduskan diri. Itu bukan hal mudah untuk jemaat. Buat Tuhan mudah saja melakukannya. Orang Israel tinggal jalan atau dibangunkan, atau mungkin tanpa persiapan digendong, bisa saja. Tapi Allah lebih memilih untuk mempersiapkan umat Tuhan supaya tahu menghargai apa itu persekutuan dan kuasa Tuhan. Saudara, di dalam pelayanan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan anggap semua itu mudah sekalipun kita sudah bisa. Jangan anggap mudah sekalipun kita sudah terbiasa. Semua harus dimulai dengan hati, dengan keseriusan. Semua harus dimulai itu dengan persiapan. Walau saudara sudah biasa, tapi jaga hatimu, jaga hidup saudara. Karena Allah tidak ingin jemaat menganggap mudah pekerjaan. Haleluya, haleluya. Ya lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami dengan kekuatan firman ini. Mengerjakan pembaharuan supaya kami layak di hadapan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan lagi. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Nah, hidupku persembah. Tuhan, tolong kami umat-Mu. Kami ingin hidup kami benar-benar menjadi persembahan. Persembahan yang benar tentu. Tuhan, ajari kami untuk mau menerima pembentukan. Mungkin itu datang lewat kehidupan teman-teman seiman kami. Baik itu yang kami rasa cocok atau tidak cocok. Tapi itu cara Tuhan membentuk hidup kami supaya kami dapat berkaca, kami dapat memperbaiki, kami dapat menjadi berkat dan saling memberkati. Memang tidak mudah untuk menjadi tempat di mana kuasa Allah hadir. Tapi kami ingin Tuhan mengalaminya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ya lama.
kasih Yesus, haleluya. Karena Engkau mencintai kamilah kami ada di tempat ini. Kami ada berdiri di hadapan Tuhan, dibekali lagi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Murnikanlah kami, murnikan hati dan pikiran kami dengan firman, supaya perkataan kami memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah hari-hari umat-Mu, apa yang mereka sedang gumuli, apa yang mereka sedang kerjakan, Tuhan berkati dan sertai itu. Buatlah selalu berhasil selama pekerjaan mereka itu baik dan tidak merugikan orang lain. Tuhan buat berhasil, Tuhan berikan rezeki, Tuhan limpahilah semua yang mencukupkan kebutuhan seisi rumah mereka. Sehat-sehatkan selalu umat-Mu Tuhan, dalam segala keadaan hiburkan mereka. Banyak cara Engkau menghibur umat-Mu. Dalam pekerjaan mereka hiburkan itu dengan upah, hiburkan itu bahkan dengan hasil-hasil pekerjaan. Di dalam masalah mereka hiburkan itu dengan jamahan Tuhan, dengan ketenangan yang Tuhan taruh di dalam hidup jemaat. Banyak cara-Mu membuat kami terhibur. Tapi Tuhan tolong supaya kami tetap tumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan tumbuh sama-sama, saling mengasah, saling mengasuh di antara kami rekan-rekan seiman, supaya makin sering pekerjaan Tuhan nyata atas gereja kami, atas perhimpunan kami. Berkatilah ya Tuhan pengorbanan, cinta kasih, keterlibatan, kontribusi jemaat Tuhan. Berkatilah korban-korban mereka, pemberian-pemberian mereka, persembahan-persembahan mereka. Berkati Tuhan. Mereka belajar melakukan dengan cinta, maka Tuhan pun akan bekerja dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jaga kami di jalan. Jauhkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah kami dengan selamat dan sukacita karena Tuhan. Dan kumpulkan kami kepada jam-jam ibadah sebagaimana yang sudah ditentukan sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, yang berhalangan, Tuhan tolong. Kalau mereka memang perlu ditolong, datanglah tolong mereka Tuhan, supaya ada kesaksian-kesaksian mereka. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dasar dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.